Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 pembahasan, yaitu kalimat imperatif, kalimat deklaratif, dan kalimat interrogatif. Yang pertama, kalimat imperatif. Kalimat imperatif ini sering disebut juga sebagai kalimat perintah. Kalimat imperatif, kalimat yang menggunakan kata kerja verba yang berfungsi meminta seseorang untuk melakukan sesuatu atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, jagalah kebersihan diri dengan baik agar terhindar dari virus. Ini adalah salah satu bentuk kalimat imperatif yang sifatnya meminta seseorang agar menjaga kebersihan diri dengan baik agar terhindar dari virus. Contoh yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Ini sama seperti yang contoh di atas, ya ini berfungsi meminta seseorang untuk membuang sampah pada tempatnya. Contoh yang berikutnya, ini adalah contoh kalimat imperatif yang bersifat melarang. Jangan menginjak rumput di area taman ini. Kata jangan ini adalah sifatnya melarang seseorang. Melarang seseorang agar tidak menginjak rumput di area taman ini. Kemudian, dilarang merokok di area SPBU. Sama seperti kata jangan, kata dilarang ini adalah kata yang memiliki sifat melarang. Melarang seseorang agar tidak merokok di area SPBU. Untuk yang kedua, kalimat deklaratif atau disebut juga sebagai kalimat berita. Kalimat deklaratif ini adalah kalimat yang bersifat pernyataan ringkas dan jelas. Kalimat deklaratif juga berfungsi memberi informasi terhadap seseorang. Contoh, siswa dan siswi SMK CB Pare menjaga kesehatan dengan baik sehingga terhindar dari virus. Kalimat ini adalah kalimat pernyataan dan memberikan informasi terhadap orang lain. Kemudian contoh yang kedua, OSIS SMK CB Pare mengadakan vaksin gratis untuk masyarakat pada tanggal 8 Agustus 2021. Pernyataan pada kalimat yang kedua ini lebih jelas dan lebih informatif karena terdapat tanggal suatu peristiwa. Ini lebih memberikan informasi kepada seseorang. Kemudian ada kalimat interrogatif atau disebut juga sebagai kalimat tanya. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berfungsi meminta atau mencari informasi. Contohnya, bagaimana cara siswa SMK CB terhindar dari virus? Diakhiri dengan tanda tanya, karena ini bersifat meminta atau mencari informasi. Yang namanya kalimat tanya ya pasti diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian contoh yang kedua, kapan OSIS SMK CB Pare mengadakan vaksinasi gratis? Sama seperti contoh yang di atas, kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian kata-kata tanya apa saja yang sering digunakan untuk membuat kalimat tanya? Seperti biasa, kata tanya yang pertama ada apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, bagaimana, dan berapa. Ini adalah kata tanya yang sering digunakan untuk bertanya atau menyusun kalimat tanya. Kemudian, terakhir, mengubah kalimat imperatif menjadi kalimat deklaratif dan interrogatif. Saya membuat contoh satu kalimat imperatif atau kalimat perintah, kemudian saya akan mengubah menjadi kalimat deklaratif atau menjadi kalimat berita, dan mengubahnya menjadi kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Yang pertama ini adalah kalimat imperatif. Belajarlah dengan sungguh-sungguh agar cita-cita bisa terwujud. Belajarlah berarti ini kalimat yang memerintah atau meminta seseorang untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar cita-cita bisa terwujud. Nah, bagaimana caranya kita mengubah menjadi kalimat deklaratif atau kalimat berita? Tinggal kita memberikan pelaku atau misalkan salah satu nama, bisa menggunakan kata kamu, kata iya, kata dia, dan lain sebagainya.
ini saya memasukkan nama, misalkan nama Ahmad. Dari kalimat imperatif, saya mengubahnya menjadi kalimat deklaratif, saya masukkan pelaku yang bernama Ahmad. Ahmad selalu belajar dengan sungguh-sungguh agar cita-citanya terwujud. Dari kedua contoh ini bisa dilihat ya perbedaannya. Dari yang awalnya kalimat imperatif atau kalimat perintah, kemudian saya ubah menjadi kalimat deklaratif. Dari kalimat deklaratif ini, saya memasukkan nama pelaku yaitu Ahmad. Dan kalimat kedua ini lebih bersifat informatif atau memberikan informasi kepada seseorang. Misalnya, Ahmad selalu belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau misalkan orang tanya, siapa yang belajar dengan sungguh-sungguh? Namanya Ahmad. Kenapa Ahmad belajar dengan sungguh-sungguh? Ya agar cita-citanya bisa terwujud. Kemudian dari kalimat deklaratif ini saya akan mengubah menjadi kalimat tanya. Nah, saya menggunakan kata tanya bagaimana. Dari kalimat deklaratif ini saya ubah menjadi kalimat tanya seperti ini. Bagaimana cara Ahmad bisa mewujudkan cita-citanya? Jawabannya apa? Ya dengan cara Ahmad selalu belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau misalkan menggunakan kata tanya yang lain, Pak, misalnya mengapa? Misal, mengapa Ahmad selalu belajar dengan sungguh-sungguh? Itu juga bisa. Terserah bagaimana kalian mengubahnya. Yang pasti dari ketiga kalimat ini kita bisa memahami perbedaan antara kalimat imperatif sebagai kalimat perintah, kemudian kalimat deklaratif sebagai kalimat informasi atau kalimat yang memberikan informasi kepada seseorang atau kalimat berita ya. Kemudian kalimat interrogatif ini adalah kalimat tanya.